Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muamana Dewi dari Prodi Pendidikan Agama Islam STIT PGRI Pasuruan. Di sini saya akan membahas tentang media dan evaluasi pendidikan perspektif Al-Quran. Ada 4 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, media pendidikan melalui langit, bumi, dan gunung. Yang kedua, media pendidikan melalui peristiwa malam, siang, matahari, dan bulan. Dan yang ketiga, terminologi Al-Quran tentang evaluasi pendidikan. Dan yang keempat, pentingnya pendidikan. Pada poin pertama, saya akan menjelaskan tentang media pendidikan melalui langit, bumi, dan gunung. Yang pertama yaitu pada surat Al-Luqman ayat 10-11 dengan terjemahan, Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakkan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu. Selain Allah, sebenarnya orang-orang zalim berada di dalam kesesatan yang nyata. Nah, dari ayat ini, apabila dilihat dari aspek pendidikan, materi utama yang ingin diajarkannya adalah untuk manusia, supaya lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensyukuri nikmatnya, serta jangan menjadi orang yang zalim. Dalam menyajikan materi tersebut, Al-Quran menggunakan media berupa bumi, tumbuhan, binatang, dan juga gunung serta langit. Dengan media ini, manusia diharapkan meyakini kemahabesaran Allah dan mensyukuri segala nikmat darinya. Karena sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat dari yang terkecil sampai terbesar untuk kita semua. Terdapat pada surat An-Naml ayat 60-61 dengan terjemahan, atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengkokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Nah, secara lebih luas dan mendalam, ayat ini juga memperbincangkan fenomena yang terjadi di atas bumi. Hal itu meliputi hujan yang menyirami bumi, di mana tanaman dapat tumbuh dan subur, disebabkan oleh air hujan tersebut. Selain itu, di bumi juga terdapat banyak sungai dan gunung serta lautan. Dan lautan juga banyak mengandung kekayaan alam, seperti ikan, terumbu karang, tambang, dan juga sebagainya. Pertanyaan dan pernyataan ini menunjukkan bahwa mempelajari alam ini mesti dimulai dari iman, sehingga dapat melahirkan ketundukan dan kepatuhan kepada yang diimani. Selanjutnya yaitu media pendidikan melalui peristiwa malam, siang, matahari, dan juga bulan, yaitu yang terdapat pada surat Al-Fussilat ayat 37-39 dengan terjemahan, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah, jika mereka menyombongkan diri, maka mereka malaikat yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya di malam dan siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya bahwa kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya, tentu dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ditegaskan kembali dalam ayat ini
bahwa peristiwa alam berupa malam dan siang merupakan fenomena alam yang menunjukkan keesaan dan kemahabesaran Allah. Di samping itu, terdapat pula matahari juga bulan yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam, di mana ketika siang hari matahari terbit dan ketika malam hari bulan dan bintang menggantikannya. Oleh karena itu, manusia tidak pantas sujud kepada matahari dan bulan, tetapi bersujudlah kepada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat memahami kebesaran Allah ini. Mereka tidak pernah jemu bertasbih kepadanya. Yaitu terminologi Al-Quran tentang evaluasi pendidikan. Dalam berbagai firman-Nya, Allah memberitahukan kepada kita bahwa pekerjaan evaluasi terhadap manusia didik adalah tugas penting dalam rangka proses pendidikan yang telah dilaksanakan oleh pendidikan. Salah satunya yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 31-32 dengan terjemahan, dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Kemudian mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan pada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Selanjutnya yaitu pentingnya evaluasi, yaitu untuk mengetahui sejauh mana kuatnya iman seseorang. Allah terkadang mengevaluasinya melalui berbagai cobaan yang besar, seperti yang tercantum pada Quran Surat Al-Ankabut ayat 2-3. Jika mereka tahan terhadap uji coba Tuhan, maka akan mendapatkan kegembiraan dalam segala bentuk, terutama kegembiraan yang bersifat mental rohaniah, dan kegembiraan tertinggi yaitu masuk surganya. Dan yang terakhir yaitu bentuk evaluasi. Salah satunya terdapat pada surat Al-Baqarah dan Al-Fajr. Pada surat Al-Baqarah yaitu ayat 155-157. Ibnu Katsir menafsirkannya sebagai Allah memberitahukan bahwa Dia menguji dan menempa para hambanya. Terkadang mengujinya dengan kebahagiaan dan suatu waktu dengan kesulitan, seperti rasa takut dan kelaparan. Sedangkan pada surat Al-Fajr ayat 15-16, Ibnu Katsir menafsirkan, sesungguhnya Allah mengingkari pernyataan orang-orang yang memandang bahwa ketika diluaskan rezekinya, maka itu adalah kemuliaan. Sesungguhnya, terkadang diluaskan rezeki sebagai bentuk ujian Allah pada hambanya. Apakah ia masih dalam sebuah ketaatan atau malah akan menjadikannya lupa padanya? Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.